Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fariz Awalin Arif, peserta pelatihan gamifikasi di BBGTK Jawa Barat di dalam batch kedua tahun 2026. Di awal, saya ingin menggali ide terkait dengan konsep dari game saya. Kemudian dari seiring saya membuatkan prompt kepada ChatGPT ini, muncullah istilah yang nantinya akan saya gunakan untuk games ini dinamai apa. Kebetulan hasilnya adalah dinamai dengan Maestro atau kepanjangan dari Misi Ahli Edukasi, Struktur dan Konstruksi. Kebetulan saya mengajar di SMK, Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Ini sudah tergambar bagian dari konsep ide logonya yang nanti memang akan muncul juga dalam favicon dari webnya. Nah, setelah itu saya meminta kepada ChatGPT untuk membuatkan Canva kode AI HTML. Setelah dibuatkan dengan sangat bagus, kemudian saya coba berpikir ternyata yang ditampilkan masih kurang terkait dengan fitur 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi saat nantinya game ini jadi, ada erat kaitannya dengan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sehingga muncullah di bawah ini storyline dari aplikasi Maestro. Setelah dirasa saya baca kemudian setiap tahapannya bagus, maka saya memutuskan untuk mengcopy pastekan prompt tadi ke dalam web Canva. Jadi kalau alamatnya itu seperti yang di atas, canva.com/ai/kode. Nah, baru nanti di copy pastekan ke sini. Nah, setelah jadi, nah ini contoh yang sudah di copy pastekan ya. Biasanya di versi yang pertama itu saya langsung kemudian mencoba dicoba nih, diklik di versi yang pertama. Jika dirasa, nah tampilannya kan masih seperti ini, masih biasa, saya membuat ulang, pokoknya buatkan halaman dengan tambahan kondisi seperti ini ya. Nanti ada dalam LK. Nah, kemudian jadilah seperti ini. Jadi sudah ada perbedaan dari yang tadi gitu. Nah, tapi setelah saya cek setiap level yang telah masuk ini tuh masih satu soal dalam satu level. Bahkan di versi yang ketiga atau yang terakhir, saya meminta buatkan masing-masing level mengerjakan 5 soal, dan kemudian setelah itu jadi versi yang ketiga. Nah, versi yang ketiga ini adalah versi yang saya publikasikan dan menjadi bahan dari tugas akhir mikro kredensial ini. Jika diulas tadi berkait dengan LK-nya, nanti akan saya lampirkan. Inilah bagian pengerjaan tugas saya terkait dengan LK2, yaitu proses dari rekayasa prompt-nya. Kemudian, nah langsung saja ini adalah aplikasi yang sudah jadi. Jadi ketika diklik musik latar, ini akan ada musiknya meskipun ini tangga nada gitu, belum yang menarik. Nah, di awal di sini ada menu aturan bermain, kemudian juga ada nama peserta didik dan kelasnya, ada leaderboard ya. Kebetulan tadi saya coba ngisi untuk yang peringkat pertama itu diisi sampai dengan tuntas. Kemudian preview, jadi nanti ada fitur kalau misalkan mau mencari yang sudah menilai atau silahkan mencoba petualangan atau games, nanti akan muncul gitu. Kemudian di bagian samping ada panduannya seperti itu ya. Jadi saya coba masuk saja kepada tampilan. Saya akan memakai nama Nekasa, kemudian akan memakai kelas 10 DPIB-B. Saya klik mulai petualangan. Nah, di sini ada tampilan kota konstruksi berkarakter adalah kota yang maju dan tertata, warganya menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Para pekerja bangun pagi,
Mereka memulai aktivitas dengan beribadah dan bersyukur. Mereka berolahraga ringan sebelum bekerja di proyek. Mereka sarapan, makan sehat dan bergizi. Para siswa belajar struktur bangunan agar menjadi ahli konstruksi di masa depan. Mereka bekerjasama membangun kota dengan semangat gotong royong. Saat malam tiba, mereka beristirahat tepat waktu agar esok hari dapat bekerja dengan baik. Tiba-tiba muncul retak merah. Ia merusak pondasi, kolom, balok, pelat lantai, dan atap bangunan. Arsitek muda berkata, kita harus menggunakan ilmu struktur bangunan untuk menyelamatkan kota dan menjadi maestro sejati. Nah, ini baru diklik mulai. Nah, di sini ada punya 3 nyawa, kemudian ada 3 hint. Nanti skor semakin cepat dia menjawab maka akan semakin besar nilainya. Kemudian ini poinnya ya. Nah, di bawah ada lencana. Jadi setiap level nanti mendapat lencana bangun pagi, kemudian ibadah, sehat, kemudian bergizi. Kemudian untuk yang level 5 ketika terakhir langsung nanti akan mendapat lencana belajar, gotong royong dan istirahat. Setelah sampai level 5 nanti akan muncul sertifikat penghargaannya. Jadi kita mencoba di level 1 ya. Di sini ada seolah tokoh Bimo bangun pagi ya. Karena bangun pagi aku bisa memeriksa pondasi lebih awal dan menemukan kerusakan sebelum bangunan roboh. Jadi nilainya di sini yang dibangun adalah bangun pagi. Apa fungsi utama pondasi pada sebuah bangunan? Ya, di sini jawabannya menyalurkan beban bangunan ke tanah. Nah, di sini ada muncul benar plus 64 skor ditambah 54 poin koin, 54 koin. Jadi ada skor dan koin. Jenis pondasi yang cocok untuk tanah lunak adalah pondasi tiang pancang. Kemudian pondasi dangkal digunakan ketika tanah keras dekat permukaan. Material utama pondasi batu kali adalah batu kali dan mortar semen. Kedalaman pondasi ditentukan oleh kondisi tanah dan beban bangunan. Nah, ini beres level 1. Kita coba ke level kedua. Nah, contoh nih, gimana kalau misalkan tiba-tiba salah? Misalkan saya menjawab yang bagian ini, awalnya 3. Nah, di sini ada informasi ini salah, maka langsung berkurang. Maka kita rekodnya. Fungsi utama kolom dan struktur bangunan adalah meneruskan beban dari balok ke pondasi. Nah, ini kemudian misalkan saya salahkan kembali. Nah, kurang tepat, menahan ya. Kemudian ini apa? Penghantar listrik. Nah, ini kalau misalkan sudah habis, nyawanya sudah habis. Simpan dan kembali. Jadi langsung ke kembali dan nanti langsung muncul di bagian leaderboard. Nah, ini sudah muncul. Itu untuk linknya projectweb.my.canva.set, kemudian splashnya maestro splash garis strip konstruksi. Itulah tadi bagian dari penerapan yang sudah coba saya desain untuk nantinya diterapkan di elemen di kelas 10 fase E pada statika dan pengenalan struktur bangunan. Kemudian tadi di akhir mungkin tidak muncul ya. Ini adalah gambaran dari sertifikat maestro. Jadi kalau sudah sampai betul semua, nanti ini ada kalimat telah berhasil menyelesaikan seluruh misi penyelamatan kota konstruksi berkarakter. Ini materinya apa? Kemudian terbangun kebiasaannya juga. Kemudian ada gelar. Gelarnya diberi maestro konstruksi. Kemudian nanti masih bisa mencoba lagi. Terakhir tadi sebelum saya publikasi, saya ingin membuat icon dari aplikasi Maestro ini. Kemudian saya buatkan di sini. Seperti itu, itulah gambaran tadi dari proses pembuatan sampai kepada demo aplikasi Maestro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.